rapat paripurna istimewa Kabupaten Jayapura. Perkataan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura pada rapat paripurna Asisten 1 Sekda Papua, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, Kepala Biro Hukum Sekda Papua, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Sekretaris Dewan, serta para pimpinan perangkat daerah pada jajaran pemerintah Kabupaten Jayapura. Anggota DPRD Jayapura periode tahun 2019-2024 yang baru berakhir, dan anggota DPRK Jayapura periode tahun 2024-2029 yang baru saja disahkan keanggotaannya. Pimpinan partai politik, pimpinan organisasi wanita, pimpinan organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pimpinan BUMN, BUMD dalam wilayah kerja Kabupaten Jayapura, pimpinan media massa, media cetak maupun media elektronik, dan kuasa. Atas kasih dan kemurahannya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dengan agenda upacara peresmian pengucapan sumpah janji keanggotaan 29 dalam sidang Dewan yang terhormat ini. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sebelum pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura terbentuk, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama. Penyerahan palu sidang oleh mantan pimpinan Dewan periode tahun 2019-2024 pada pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura. Maka kami diberikan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura sesuai dengan pasal 377 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan juga Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang menegaskan bahwa pimpinan sementara DPR dapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura 2. Memfasilitasi pembentukan alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura. 3. Memfasilitasi penyusunan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura periode 2024-2029. 4. Memproses penyampaian pengusulan berkas pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura periode tahun 2024-2029 pada Gubernur Papua melalui Bupati Jayapura untuk menetapkan keputusan Gubernur Papua. Berdisiplin tinggi bagi representasi masyarakat Kabupaten Jayapura yang kita cintai bersama dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Jayapura agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah hukum pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang kita cintai bersama. Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan politik bangsa, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang telah diresmikan keanggotaannya diharapkan mampu itu akan membawa semangat yang baru pula bagi kita semua, dan kiranya akan menjadi motivasi baru bagi kita untuk lebih berkiprah sebagai representasi rakyat di parlemen yang terhormat ini. Dalam sidang yang terhormat ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan sementara dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura periode 2024-2029 menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada rohaniawan yang telah mendampingi anggota Dewan pada saat pengambilan sumpah janji, dan juga kepada rohaniawan yang telah mengawali dengan doa sehingga paripurna istimewa ini berjalan dengan lancar. Mari
satu untuk sedia berkarya meraih kejayaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang kami hormati pejabat Gubernur Papua atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Kepala Jayapura, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Jayapura, masa bakti 2024-2029 yang baru saja kita saksikan dilantik, dan pimpinan anggota DPR Kabupaten Jayapura juga sebagian ada hadir. Ibu Sekda, para asisten, sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik, makmuran bagi masyarakat. Seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPR untuk menempatkan alokasi dana yang penggunaan ketiga hak DPRD tersebut
merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yaitu hak interpelasi, yaitu hak untuk menciptakan keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Serta memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan, sehingga pelantikan kepala daerah terpilih, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan, knowledge yang luas, kemampuan skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku attitude yang baik. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2024-2029, dan kita di Kabupaten Jayapura yang baru saja dilantik. Dan pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Demikian Bapak Ibu, sambutan dari Menteri saya sampaikan, dan sedikit saya ingin menyampaikan pesan buat kita di Kabupaten Jayapura masa bakti 2019-2024 yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas, dan terima kasih atas seluruh karya dan jasa-jasanya. Semoga itu menjadi kemajuan bagi masyarakat kita di Kabupaten Jayapura. Dan kepada anggota DPR Kabupaten Jayapura yang baru
dilantik, saya menyampaikan selamat. Kita berharap bahwa Bapak Ibu akan sehat-sehat dan memberikan pikiran-pikiran yang brilian dalam jalan-jalan ke kampung-kampung, ketemu warga sedang menunggu. Walau partainya banyak, mari bersatu untuk Jayapura sehat, cerdas, kreatif, dan sejahtera. Kenapa umai, remai, satu ceria berkarya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sambutan diakhiri dengan sedikit pantun Pak PJS Bupati Jayapura. Lagu bagi menegri. Hadirin diserahkan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura. Kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat penjabat Gubernur Papua, penjabat Bupati Jayapura, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, mantan pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura, dan mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2019-2024. Forkopimda Kabupaten Jayapura, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala OPD, serta seluruh undangan yang telah berkenan hadir untuk aman dan lancar. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna istimewa dengan agenda upacara peresmian pengambilan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura periode tahun 2024-2029 saya nyatakan ditutup. menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin disilakan berdiri. Acara sepertinya sudah Hadirin sekalian yang kami hormati,
rapat paripurna istimewa dengan agenda upacara peresmian pengambilan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura periode tahun 2024-2029 telah selesai. Acara selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Untuk itu, kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terpilih, Rangkaian acara kami silakan mengambil tempat di dilaksanakan. depan, didampingi Kita masuk oleh istri dan suami untuk menerima dalam ucapan selamat. sesi foto bersama. Siapa tahu foto bersama? Bapak Ibu anggota Dewan terpilih, kami persilakan dari dapil 1 untuk mengambil tempat, didampingi oleh istri dan suami. Ini masih foto bersama para anggota DPR terpilih Kabupaten Jayapura. Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat Papua bersama tim Pempimda, Bapak Dr. Tony Anton Moti. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kami persilakan untuk mengambil. Secara selesai foto dari masing-masing dapil.